Siapa yang tidak mengenal sosok bapak bangsa Indonesia ini? Sang proklamator yang lahir dari keluarga ulama besar Minangkabau, Sumatera Barat. Sosok yang memiliki nama asli Muhammad Attar ini lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Sejak memulai pendidikannya di Handel Hogeschool di Rotterdam, Belanda pada tahun 1921, ia aktif dalam berbagai himpunan Indonesia yang kemudian menyuarakan kemerdekaan Indonesia hingga ia menyelesaikan studinya pada tahun 1932. Pengalaman berorganisasi selama menjalani pendidikan terus dilanjutkan ketika Bung Hatta kembali ke Indonesia, yaitu dengan bergabung bersama Partai Nasional Indonesia. Sekembalinya ke Indonesia, Bung Hatta juga terus memperjuangkan hak rakyat dan kemerdekaan Indonesia dari sisi pendidikan. Hingga pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Hatta mendampingi Soekarno pada pembacaan dan pendatanganan naskah proklamasi. Sebagai wakil presiden pertama Indonesia, tidak seorang pun di negeri ini yang meragukan integritas Bung Hatta sebagai pejuang, negarawan, dan pemimpin besar bangsa Indonesia yang berjuang tanpa pamrih memperbaiki nasib bangsanya. Selain itu, beliau dikenal sebagai pemikir yang sangat dihormati dan memiliki kejujuran tinggi dalam segala hal. Sifat dan karakteristik pribadi yang akuntabel dengan memiliki integritas, bertanggung jawab, jujur, dan tidak mementingkan kepentingan pribadi merupakan hal yang selalu dipraktikkan dalam kehidupan seorang Muhammad Hatta. Karakteristik pribadi yang akuntabel dan nasionalis, serta tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi ini dapat disimpulkan dari beberapa kutipan sejarah kehidupannya. Bung Hatta adalah sosok suami yang sangat menyayangi keluarganya. Namun, beliau tidak mementingkan kepentingan pribadinya. Bahkan beliau pernah mengembalikan dana taktis sebesar Rp25.000 yang sebenarnya adalah haknya. Bung Hatta tak pernah gila akan ambisi. Beliau pernah menolak semua tawaran untuk menjabat komisaris perusahaan nasional dan internasional. Bahkan tawaran dari World Bank sekalipun ditolaknya. Walaupun sebagai wakil presiden, Bung Hatta bukanlah orang yang kaya. Bung Hatta pernah menyimpan guntingan iklan sepatu Belly di dompetnya, berharap kelak bisa membelinya. Namun sampai akhir hayatnya, keinginan tersebut tak pernah tercapai. Bung Hatta sangat menjaga rahasia negara, bahkan untuk kalangan keluarga sendiri sekalipun, yang kemudian menyebabkan istrinya gagal membeli mesin jahit karena terkena dampak kebijakan pemotongan nilai mata uang yang dia usungkan. Bung Hatta juga merupakan salah satu negarawan yang terkenal anti terhadap korupsi. Hal ini diketahui melalui kutipan buku berjudul Mengenang Bung Hatta yang dikeluarkan pada tahun 2002. Dalam buku ini menceritakan kisah ketika Bung Hatta menolak amplop yang merupakan bagian dari biaya perjalanannya mengunjungi Tanah Merah Irian Jaya pada tahun 1970. Uang apa lagi? Bukankah semua ongkos perjalanan saya sudah ditanggung pemerintah? Dapat mengunjungi daerah Irian ini saja saya sudah bersyukur. Saya benar-benar tidak mengerti uang apa lagi ini, kata Bung Hatta. Bung Hatta juga menyatakan bahwa uang pemerintah pun sebenarnya adalah uang rakyat. Tidak, itu uang rakyat, saya tidak mau terima. Kembalikan, tegas Bung Hatta. Bung Hatta juga pernah menegur sekretarisnya karena menggunakan 3 lembar kertas kantor sekretariat wakil presiden untuk mengirim surat pribadi. Menurut Hatta, kertas itu adalah aset negara yang merupakan uang rakyat. Hatta pun mengganti kertas tersebut dengan uang pribadinya. Pada tanggal 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Bung Hatta wafat pada usia 77 tahun. Namun sebelum menghembuskan napas terakhir, Muhammad Hatta masih tetap menunjukkan integritasnya sebagai tokoh bangsa melalui wasiatnya yang tidak ingin dikuburkan di Taman Makam Pahlawan.
Tapi ia ingin dikuburkan di tengah rakyat yang terus ia perjuangkan di hampir sepanjang